Good afternoon, everyone. Selamat sore semuanya. Selamat sore, Bapak. Sore, Bapak. Sore, Pak. Sore, Pak. Yeah, we meet again in this synchronous meeting, yeah, after several asynchronous and synchronous planned that changed into synchronous because of holiday, yeah. That's why personally I'm glad, yeah, I'm glad that we meet again today in this lovely afternoon, yeah. We have 35 students so far. I have already did screenshotting for the attendance list. Later on, I will do this in the middle and in the end of this meeting. That's why for those who do not change your real name, yeah, into your name in the attendance list, please change it soon. Okay. Now I will show you about the materials today. Yeah, materials today. Our today's topic is about persuasive speaking. Yeah, persuasive speaking. This is basic. Yeah, one of the basic skills. Yeah, the persuasion skill. Ya. Apa? Di depan. Kusik lo. Ntar aku lagi telat. Ya, saya mute ya, izin Mbak Ivana. Oke, sudah. Diapeli cowoknya apa? Bercanda ya. Oke, thank you. I will continue ya. Mbak Ivana. Okay, the persuasive skills are needed ya to improve our ability in our daily communication ya. When we need to convince others ya, ask others to buy something, to do something, to offer skills and many more ya. We need the persuasion or persuasive skills. These skills actually involve, later on several sub skills. The first, of course, this verbal and non-verbal, the communication part. Kira-kira butuh itu. Then the second one, the emotional intelligence. Karena nanti we want to create, we want to construct, the reason in a good way. If we persuade someone, of course, with the target of high, the high percentage to be convinced, to get higher impact. Of course, we will need a good structure. So we will need how to make a mapping, from our emotional intelligence. Jadi kita harus mencari celah-celahnya, bagaimana menyusunnya seperti itu. Then the other one, of course, the analysis, the active listening and etc. And then so many sub skills, like logic, reasoning, interpersonal skill, and so on. We get back to the purpose. Jadi tujuannya itu ini adalah to influence, to influence the belief. Yang dipengaruhi itu banyak, can be more than one belief. Kepercayaannya terhadap sesuatu, belief, attitude, value, behavior. Oh, dari ini kan ada garis spasi bawahnya di sana. Oke. Sebentar ya. I think two samples is enough.
Kelas ini ditujukan, kita jarang ada kelas sinkronus ya, karena supaya teman-teman ada interaksi langsung dengan saya. Seperti itu maksudnya ya. Tidak lama kok. Jadi mungkin sementara kan saya minta off cam ya. Nanti misalnya ada sesuatu hal yang seperti itu, karena kita tujuannya adalah untuk berinteraksi, nanti saya minta on cam ya setelah ya kok teman-teman kita menemui kasus yang serupa. Oke. I'll give several toleration. Jadi teman-teman bisa melakukan beberapa hal, tetapi tetap fokus dengan kuliah saya. Itu toleransinya ya. Nanti apabila hal tersebut tidak efektif, nanti kita akan ganti methodnya. Mungkin lebih strict ya, mungkin dengan on cam, mungkin dengan hal-hal lainnya. Oke, saya lanjutkan dulu ya. That will be okay, still okay ya. Oke, kita lanjut tadi sampai the foundation of persuasion. Okay, first we need to have values, ya, belief or behavior that need to be convinced. Yang mau diyakinkan itu banyak hal. Tingkah laku juga, value juga. Dengan cara apa? Di sini. If we do this outside of this class, it will be free, right? Depends on us. Mungkin maybe with a low presentation to be successful in convince other, itu ya asal aja. Just asking directly, forced. But that's not the one that we talk in this class. Itu bukan yang kita bicarakan di kelas ini. Karena di kelas ini kita akan ya menggunakan sesuatu yang terstruktur, ya, something that is structured using argument. Nah, ini diingat-ingat ya, argument. Jadi ada argumennya kalau mau using persuasive skills ya. Argument consists of claims. Jadi ada sebuah claims, evidence, and warrant. Nah, claims, evidence, and warrants ya. Itu. Jadi tujuannya sudah, the purpose is to influence belief, values, behavior ya. Jadi tadi yang nggak konsumtif jadi konsumtif, misalnya itu sukses itu dalam persuading, misalnya some advertisement ya. Sesuatu yang misalnya unstructured or lazy become diligent, maybe the persuasion is about the value, that it can be, or behavior, yeah, change the behavior, and then we need to convince them in using the content, using arguments, of course, because it's logic, using tadi kan emotional intelligence, logical thinking. Jadi orang itu akan diarahkan ke situ ya, the listeners. Ya, the interlocutors. Interlocutors is the terminology in linguistic to say speaker and listener. Seperti itu. Nah, we'll have a little bit discussions ya, because this is synchronous. I will ask you about those three arguments that can be appeared in our persuasive skills. What are they? Ya? Mbak Karenina, can you answer my questions, Mbak Karenina? Mbak Karenina? Halo, Mbak Karenina? Okay, maybe I will ask others ya. Mas Naupal? Yeah. Yeah. What kinds of three arguments that can be appeared in a persuasive skills?
What kind of three arguments that can appear in the persuasive skills, Mas Naufal? That we have taught before, just before, yeah? We have claims, yeah? Then evidence, and then with warrant. Yeah, based on the fact, yeah, we have that one. Claims, evidence, then the warrant. Okay, Mas Naufal? Yeah. Okay. Mas Naufal, I will ask others, yeah, other things, yeah, to have a sample for this class communication. Maaf Pak, sinyalnya. Oh ya, Saya nyari sinyal yang bagus dulu. oke. Nah, ya, lainnya. Mbak Ria. Nah, namanya yang disingkat-singkat nanti di rename ya. Nanti kalau waktu saya presensi, sudah di barcode saya presensi, nanti kalau kesulitan, nah, bisa dimasukkan. Oke, Mbak Ria. Mbak Ria keluar. Kayaknya. Oke, saya ganti. Mbak Fadia. Mbak Fadia Mariani. Halo Mbak Fadia. Ya, halo Pak. Ya, related with these discussions, I will ask you, ya, as a woman. Nah, what is your categorization for the future husband? For your future husband? Pardon, please. What is your categorization for your future husband as a woman? Yeah. Maybe it's like Uh-huh. Justin Bieber, I guess. It's like, okay, what kinds of Justin Bieber like? The face, the characteristic, personality, which one? Or specific to the skin, to the song skills? Which one? What do you mean by it's like Justin Bieber? I like a tall man and but Yeah, tall man. And it's yes, and I like about someone who act like manly. yeah, okay, manly, a tall man and manly, yeah. So this is just samples, yeah. We ask a categorization for someone's, the woman's future husband to a woman, yeah. Maybe this is samples. Then the categorization, one of them is tall, manly. So I will ask to Mas Gosan Sofiuddin, yeah, Mas Gosan. Mas Gosan. Ya, Mister. Yeah, thank you for responding. Mas Gosan, if you want to propose, remember if, ya, pengandaian enggak sebenarnya ya. If you want to propose a girl, ya, that have categorization like that. Like that means love the man who likes who is like Justin Bieber. Manly, tall. Nah, what do you want to say to construct the persuasive speaking to propose her?
Propose means melamar. Nah, misalnya gitu. Ini kita belajar tidak hanya skill jual produk, ya, tapi promosi diri misalnya ya. Ya. Imagine that this is your future wife, then you want to propose her. Based on the arguments, what do you want to say? Not in a complete sentence yet, tidak kalimat full, tidak apa-apa. Sorry, not understand, sir. I will change it in bahasa ya, karena teman-teman sudah mendengarkan ya with the English instruction. Kalau Mas Gusan itu mengandaikan ya kriteria yang akan dilamar calon istrinya seperti yang disebutkan tadi. Dia suka Justin Bieber, ya yang seperti Justin Bieber, tinggi. Saya hanya menyebutkan yang sebelumnya ya, dan manly. Nah, berdasarkan pembahasan di persuasive speaking, kan kita harus ada argument kalau di kelas. Kalau di luar kan dengan persentase yang rendah mungkin hanya instruksi untuk mengajak, untuk meminta orang melakukan sesuatu. Tetapi kan di kelas secara teori, kita diajarkan secara terkonstruksi. Salah satunya di pengantarnya adalah dengan argumen. Nah, argumen apa yang berhubungan dengan misalnya claims, evidence, warrant yang akan Mas Gusan sampaikan ke calonnya itu. That's in bahasa. Saya akan melihat critical thinking dulu. Saya pakai bahasa Indonesia dulu, nggak apa-apa Mas Gusan. Jadi maksudnya kriteria cewek yang diinginkan atau kita mendeskripsikan kita? Bukan. Tadi kan seperti ini Mas Gusan ya. Maaf, sir, tadi habis dari WC jadi nggak ngikutin dari awal. Oh ya, dari belakang gitu ya kalau di konteks kelas gitu ya. Oke. Tidak apa-apa. Tadi yang disebutkan itu sampel ya. Jadi kita mendapatkan masukan ini kriteria laki-laki idaman itu kayak apa gitu kan. Nah, itu calon istrinya itu mengungkapkan kita punya data ya, entah melalui apapun itu, survei, kepo ke temennya dan lain-lain. Dia itu suka orang yang seperti Justin Bieber. Dia suka orang yang manly, dia suka orang yang tinggi. Nah, kamu mau melamarnya. Ini critical thinking dulu pakai bahasa Indonesia. Apa yang akan kamu ungkapkan untuk membujuk dia kan tadi belief supaya dia berubah pikiran. Misalnya dia belum suka kamu atau dia belum 100% mau menikah dengan kamu. Tuh. Nah, ini simpelnya saja. Kamu bujuk dia dengan pembahasan apa? Berdasarkan teori kan ada arguments. Arguments itu terdiri dari claims, terdiri dari warrant, terdiri dari evidence tadi. Nah, kalau di luar kelas, misalnya bukan teoritis ya, bukan yang saintifik atau ilmiah, misalnya, ayo beli aku, ayo beli barang ini, ayo sama aku, tok gitu ya, instruction force mungkin bisa kita ucapkan, tetapi persentasenya mau melamar gadis seperti itu, ya persentasenya mungkin 0%, 11%, ya nggak tahu. Nah, ini persuasive skills kan tidak hanya untuk things, tapi bisa dengan services, dengan macam-macam. Apa Mas Gusan? Berarti bagaimana saya sebagai cowok yang menyukai cewek Tersebut, ya, yang memiliki atau fans kepada Justin Bieber gitu kan? Ya, nah, tidak selalu fans ya, tapi kriteria cowoknya tuh pengen seperti yang seperti Justin Bieber gitu. Ya, menurut saya, saya akan melakukan cara pendekatan kepada sang cewek dengan bermain alat musik atau menyanyi di dekatnya gitu, menunjukkan bagaimana saya juga bisa bernyanyi seperti Justin Bieber atau ya saya juga memiliki tinggi atau postur tubuh yang tidak kalah sama Justin Bieber. Seperti itu. Ya. Oke, thank you ya Mas Gusan. That's great. Nah, itu ya. That's
a discussions. Mas Gusan said, you wanna play a music nearby the girl, yeah, nearby the woman that you want to get proposed. You want to sing, perform, sing, ya, song nearby that girl to prove. Nah, itu bentuk, kalau kita masukkan dalam ini disebut apa? Ya, things that you say is about claims and evidence. Jadi evidence itu apa toh maknanya? Bukti. Claims itu pernyataan kan? Jadi tadi tepat, ini dua hal yang sudah dilakukan. Bisa main musik tetapi toh, nah itu evidence. Kalau menampilkan musik, main gitar, lalu nyanyi, di sampingnya itu sudah claims and evidence, sudah membuktikan. Nah itulah persuasive skills. Salah satunya ya, baik dengan verbal or non-verbal. Nah diikuti misalnya you say something and you perform it. Say with a proof, it's also okay, ya. Karena tidak semua nanti bisa ditampilkan ya, kalau dalam persuasive speech, misalnya pidato langsung tampilkan kan tidak selalu. Misalnya we have a stand-up comedian like Dodit ya, maybe the topic is about playing a violin, nah, and he is also playing violins while having speech. Nah itu tidak apa, tapi tidak selalu dengan caranya taking reference, showing a picture, describe the activity, that's also evidence too, ya, claims and evidence. Nah, yang kurang warrant. Nah, warrant itu apa toh, teman-teman? What is warrant? Warranty. Sering melihat itu di mana ya? Tulisan itu di mana ya? Nah, di barang, di produk, ada garansinya. Nah, kalau persuasive skills itu salah satunya membalut, wrapped with warrant. Nanti endingnya salah satunya bisa warrant. Jadi nanti Mas Gusan bisa ya highlight with warrant, misalnya dengan menggaransi. Ya, menggaransi ini bahasa terminologinya ya. Intinya nanti meyakinkan dengan sesuatu yang dijanjikan. Tadi kan targetnya adalah having a characteristic like Justin Bieber, manly. Ya, you tell them in the persuasive speaking ya, that you are manly and you want to be like that character till the end. Ya, misalnya. Karena ini kita berdasarkan data sebelumnya yang ditanya oleh seorang perempuan. Kalau orang lain misalnya syaratnya apa? Satu lagi ya, kita akan belajar. Mbak Jessica. Mbak Jessica. Thank you ya Mas Gusan ya. Oke, Mbak Jessica. Are you there? Okay. Are you there, Mbak Jessica? If no, I will ask other. Ya, Mbak Hanifah Fatikasari. Halo, Mbak Hanifah. Oh, dari chat ya. It's okay, Mbak Karina. Okay. Two students didn't respond. I will change to the other one. Okay. Mbak Amanda Rahmadani. Halo, Mbak Amanda. Halo, Mbak Amanda. Three students didn't respond. Oke. Okay. Nah, Mbak Elisa Putri Aprilia. Halo, Mbak Elisa. Halo, Mbak Elisa.
Are you there? Halo Mbak Elisa, no one, oke. Mbak Elisa, oke. The students didn't respond, Mbak Octavia Setia. Iya, Pak. Thank you for responding. The same questions, ya. What is your dream husband or your future husband categorization, characteristic, personality? What are they? Pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa ya, Pak? Yep. Kalau ditanyain kriteria calon suami sih, saya pengennya yang tinggi, terus kulitnya nggak coklat, nggak putih, nggak hitam, terus suka traveling. Udah gitu Oh aja ya, sih, udah Pak. gitu aja ya. Oke, thank you Mbak Octavia ya. Nah ini sedikit meningkat levelnya ya. Ya oke, meningkat komen dari saya ya. Tadi saya biarkan, tapi kalau ini berarti saya berikan komen dulu ke yang Mbak Octavia categorization ya, the characteristic as dream husband. So about physical appearance, are you sure like that? Tall, love traveling, and if he like to beat you, have kind of anger management, do you want to marry him? He loves traveling, he is tall, but he likes to beat you. He has an anger management, the anger management. How is Mbak Octavia? Tambahkan satu dong. Maaf, Pak. Personality. Gimana, Pak? Tambahkan personality. Tadi saya ini ya, oke, tall, love to traveling. Tapi kalau dia suka mukulin kamu gimana? Emosi, dia ada anger management itu, dia ada ini ya, masalah dengan pengelolaan emosi. About the faith and religion, maybe dia jauh dari membawa calonnya untuk mendekat ke Tuhan, malah diajarkan menjauh. Nah, gitu gimana? Nah, sekarang saya komen yang tentang categorization from the woman. Nah, nanti harus ditambahkan itu ya. About emotional and also critical thinking. Okay, what do you want to do to add this one, Mbak Octavia? Tidak setuju saran saya? Gimana ya, Pak? Bebas, Pak. Gitu ya, kan ini dream. Dream itu impian. Nah, misalnya saya punya target. Target saya pokoknya, nah ini kayak si ini ya, stand up comedian itu ada. Target saya jadi artis itu pokoknya beli mobil Brio gitu ya. Ada pernah ya. Nah, ini kan stand up comedy. Jadi target itu sesuatu yang kita ancang-ancang, yang kita impikan. Nah, targetnya itu ya, love to traveling, punya pasangan yang tinggi, love to travel. Lalu target dari sisi personality ada enggak, Mbak Octavia? Seperti yang saya sebutkan tadi. Tidak harus seperti itu sih. It depends on you. Kalau target itunya sih, dia harus sabar. Terus tanggung jawab itu pasti. Oke. Yang paling penting sabar sih, Pak. Ya, thank you ya. Patient and have responsibility. Ini untuk latihan saja ya. Patient and have responsibility. Ya, tetapi kita berbagi dari critical thinking-nya ya. Thank you Mbak Octavia ya. We have physical characteristic and personality. Ya, tall, love to travel, patient and have a responsibility. Nah, sebagai seorang cowok nanti di sisi cowok, Mas Agung Nur Fauzan. Ya, thank you Mbak Octavia ya. Mas Agung Nur Fauzan.
what do you want to say to Mbak Octavia as or to someone, yeah, the girls that have that categorization to do the persuasive speaking related with claim, evidence, and warrant. Mas Agung. Mas Agung. Okay, no response yet. Okay, I will ask Mas Bangun, ya. Mas Bangun. Halo, Mas Bangun. Okay, we change ya. Nanti yang cewek saya minta mengandaikan kalau jadi cowok ya. Mbak Eka Dina Sativa. Mbak Eka Dina. Mbak Eka Dina. Oke, no respon ya. Mbak Irsa Wahidatul. Mbak Irsa. No respon ya. Mbak Sri Sumiati. Mbak Sri Sumiati. No one. Mbak Sri. Oke, Mbak Giska Natali. Sir, can I try? Oh ya, thank you Mbak Made. You can try with the previous context ya. Konteksnya yang tadi. If you were a boy. Pengandian if you nggak was ya, karena pengandian itu semua ke were ya kalau. If you were a boy, yap. If I a boy, I want have wife like my mother. Like your mother. Okay. Yeah. She like pretty and kind, friendly, short girl because short girl is cute. And then that's it. That's it. Yeah, if you were a boy, you make a dream wife ya. Okay, that's okay. Tapi sekarang konteksnya if you were a boy, you want to propose that girls that have that categorization. Nah, with your categorization or with the previous categorization is okay. Okay. Mau melamar cewek, nah misalnya kamu cowok, dengan kategorisasi yang kamu sebutkan atau yang sebelumnya boleh. Yang tadi dengan personality and karakteristik tadi yang sabar, bertanggung jawab, ya, tinggi, kulitnya tidak hitam, tidak coklat. Nah, misalnya atau dengan yang seperti ini, yang seperti Mbak Made sebutkan. Kalau dia jadi pacar saya sama aja, sir. Karakteristik kayak yang saya sebutkan tadi. Oke. Apa yang kamu susun untuk merayu? Nah, itu kan persuasive skills. Seperti yang tadi loh. Karena manly, lalu menunjukkan kalau saya mau merayu dia, berarti saya mau main musik di depannya. Itu sudah salah satu bentuk claims and evidence, lalu menyanyi dan sebagainya. Lalu saya beri masukan tambahi dengan warrant. Lalu dalam ucapannya
menggaransi salah satunya ya, kalau dia akan seperti itu. Contoh simpelnya ya, obat, menjual obat. Ya. Yang dibutuhkan orang itu obat untuk anti mabuk, pakai bahasa Indonesia ya, anti mabuk, tetapi tidak bikin ngantuk. Nah, lalu dalam persuasive skill disebutkan claims kalau obat ini bisa mencegah ya rasa mual. Tambahkan, tapi tidak bikin ngantuk dengan bukti, pakai quotation, pakai sebutkan surveinya. Kami sudah mensurvei di antara 50 sopir atau pakai persentase dari 100 sopir, 99 ya, 99% from that driver, that's evidence. Ada bukti. Lalu claims-nya sama evidence nanti digabungkan dengan warrant. If you buy this product and try it, I'm sure that it solves your problem. I'm sure that you will not be or vomit during the traveling. Nah, seperti itu. Itu contoh simpelnya. Nah, cuma tadi konteksnya kan dalam mau melamar seseorang. Kita tahu kategorisasinya seperti itu. Itu ya, Mbak Madi ya, untuk aktivitasnya ya. Oke, kita lanjut saja ya. That's just a sample from the foundation of persuading. Jadi harus ada claims, evidence, and warrant. Karena dalam persuasive skills di kelas yang kita pelajari itu terstruktur. Ya, tidak asal untuk kamu mau nggak jadi pacarku saja gitu, enggak. Kita belajar yang persuasive skills. Kamu mau nggak beli HP ini saja tidak, tapi harus misalnya claims ya, ada sesuatu yang kita claimskan. The statement ya will be supported by evidence. Your thesis statement is the overarching claim for your speech. Lalu didukung dengan evidence ya, mau reference dan lain-lainnya. Lalu warrant. Nah, itu susunan ya dalam konten ya, bukan strukturnya, tapi kontennya itu harus ada claims, evidence, and warrant. Nah, ada banyak ya. Kami choosing persuasive skills-nya kalau teman-teman diminta memilih topik kalau mau speech. Tapi kalau nggak speech ya apa adanya konteksnya. Kalau mau speech itu artinya kalau teman-teman mau lomba, mau tampil, mau pidato, itu kan kita bisa memilih topik tertentu untuk meyakinkan ya, persuasive speech. Misalnya general election as a faculty member gitu. Misalnya mau jadi ketua BEM lalu kampanye, ada persuasive speech membujuk dengan tema apa? Misalnya fakultas kita itu kurang nuansa akademik, itu yang diangkat misalnya ya. Kontroversial harus apa gitu. Nah, itu kalau memang kita mau mengangkat tema yang kita akan pilih. Tapi kalau sudah dipaksa misalnya dalam konteks teman-teman itu menjadi karyawan diminta menjual barang tertentu. Nah, itu sudah tidak choosing a topic, right? Tapi sudah dengan topik itu kita mencoba have emotional intelligence, have critical thinking like the content ya, using arguments, evidence, claims, and warrant. Nah, kalau memilih topik, kalau kita masih dalam tahap memilih, we can choose the topic that current, yang kekinian. Misalnya, ini contohnya ya, using seat belt. Itu sudah quite long time ago, karena mungkin dulu banyak yang tidak pakai seat belt, kecelakaan. Tapi kalau current years misalnya, it's not about seat belt anymore. Because we tend to get hypnotized with mobile phone. Misalnya kan trennya sudah berbeda. Misalnya dengan texting. Jadi itu yang diangkat. People shouldn't text while driving. Nah, itu. Misalnya yang kontroversial. Ya, people should recycle. Itu hanya saran saja ya. Mungkin temanya, topiknya cannot have a big impact on the reader, ya, on the participant. Tapi kalau kita buat yang kontroversial, misalnya recycling should be mandatory by law. Akan dibuat undang-undangnya nih aturannya. Nah, contohnya dalam lingkup kecil saja, misalnya in our environment. Di satu RT ada sanksinya kalau tidak recycling thing that can be recycled. Nah,
Itu kan tema yang sudah tidak old fashion again, Pak, kontroversial. Nah, ada yang setuju, ada yang enggak. Itu menimbulkan persuasive things ya in a logic way. Ya, impactful. Nah, misalnya kalau nggak impactful itu hanya misalnya quite imaginative, itu Superman is the best superhero. Itu kan just something that quite subjective. The subjectivity can be seen in the first sentence. Superman is the best superhero. Misalnya kita ganti dengan topik, kalau kita memilih ya, impactful, misalnya dengan hero but already implemented in the real life. Misalnya mencegah untuk bullying ya, karena ada there's a problem then we find a solution. College and university should adopt zero tolerance bullying policy. Nah, seperti itu. We need to have that as the impactful one. Sesuatu tema, topik yang kita sampaikan itu ada impact-nya loh, pengaruh yang besar. Nah, gitu. Untuk nanti solving the bullying, nanti creating the policy ya, karena ada nanti peraturan yang muncul loh. Kalau kita menoleransi bullying, that we will apply zero tolerance bullying. Nggak akan ditoleransi itu bullying. Nah, misalnya seperti itu. Dan sebagainya ya. This point already created to give you samples ya. Then the other skills that need to be have ya for us is about adaptation, adapting. Nah, kita rangkum. If we want to persuade someone, misalnya tadi ya, dari teman-teman yang cowok harus misalnya tadi, kenapa saya tanya cewek? Karena harus tahu situasinya. Si A itu dia suka idaman calon suaminya seperti apa. Nah, itu adapting. Dalam Deon. Oke, kita sebentar on cam semua ya. Nanti yang tidak on cam, tidak kriteria tidak masuk kelas ya, sementara saja. Saya ingin tahu siapa yang mengikuti kelas atau tidak. Sebenarnya saya bebaskan sih tadi, cuma ya, thank you. Saya akan presentasi sebentar. Ya. Yuk ya, Pak Ika Putri, Mbak Trias, Mbak Saskia, and others. Ya, ini bersama-sama bertiga itu satu orang atau tiga orang? Ya, saya presentasi sebentar ya. Kalau yang masih off cam, mohon maaf. Ya, dan ya untuk validasi saja. Thank you ya. Yang sambil nyemil nggak apa-apa, yang sambil diskusi nggak apa-apa, ya sambil mendengarkan. Ya, I really appreciate. You can turn off your cam again ya. Then we'll continue ya. Adapting. Yang dimaksud dalam adapting tadi, kita menyesuaikan. For example, our future, misalnya, if I were a girl, ya, the future husband categorization is the one who can make me close to the God, misalnya, ya, misalnya, personality. Kalau saya punya calon suami itu yang membawa saya dekat dengan Tuhan, misalnya gitu. Nah, nanti adapting itu. Adapting itu saya tidak mengajari untuk bohong ya, tapi kita belajar persuasive skill. Jadi dalam persuasive skill kita harus menyampaikan apa? Kalau saya itu kan menjual ini ya diri kita dalam persuasif. Kalau saya itu akan ngajak kamu nanti, misalnya mohon maaf ini ya ekstrimnya, pokoknya ayo pacaran sama saya. Nanti kita pacarannya lama, nikahnya belakangan. Apakah mau seperti itu? Nanti tiap malam nanti saya akan ajak kamu ke klub-klub malam. Nah, sudah kontra dengan impian dari yang perempuan tadi. Ya, adapting. Jadi dalam persuasive skill, of course, using evidence or fact that support that target, ya, the goals. You show them. Misalnya kalau zaman dulu, ya, sekarang beberapa ya, ini ada yang
ngapeli temennya, ya, calonnya itu diminta, misalnya yang muslim ya, membaca atau mengimami sholatnya, coba, atau dan lain-lain. Nah, itu that's one of the adaptation. Dalam konteks lain ya, tidak hanya tentang pasangan, mungkin nanti yang belum punya pasangan sedikit panas ya. Kita ganti misalnya produk, ya, disesuaikan tadi, yang adapting with any situation. Nah, kita mau menjual produk, wanna sell a product, ya, with a persuasive skill to convince the children. Harus adapting or not? Yes, we need to adapt. Bahasanya juga bahasa anak-anak. Itu maksudnya ya. Adapting. Ini teori public speaking umum sebenarnya kita bawa ke persuasive speaking. Jangan misalnya diskusi sama temannya, di silabus meeting kelima apa gitu. Misalnya kita akan menjual jasa, tapi yang kita sampaikan bukan ke teman sejawat, tetapi ke ibu-ibu, neneknya yang mengantar anaknya. Kita mau memberikan les ya anak-anak. Misalnya teman-teman ada part-time gitu. Ibu, di silabus kami dalam meeting, the first meeting sampai dari terminologinya kita harus ubah kalau dalam public speaking ya. Silabus itu makanan apa toh Mbak? Itu misalnya. Ya, nenek-nenek yang mengantar ibunya. Harus kita ganti dengan dalam rencana pertemuannya Bu, itu persuasive, should be adapt with the situation, with the target, who are the speaker, what is the situation, gitu ya. Mau menawarkan wisata, misalnya about services, yang fun, tetapi ya tentang temanya, the theme is about nature, is about party, is about something that quite bring happiness, tapi dengan cara yang quite show with the formal way, ya, and then you get offensive with it. Nah, should be flexible, ya, seperti itu. Nah, ini saya beri kasus-kasus contoh ya. Contohnya kita bahas satu misalnya. When audience member disagree with your proposition. Nah, misalnya ada yang disagree with your proposition, what will you do? Ya, you should focus changing on their minds, not changing your target, your focus. Jangan kebalik. Misalnya saat menawarkan sesuatu, dia disagree with that statement, misalnya about that claims or about that fact. Ya, you try to bring with the other one, ya, still with the same focus, to change their focus, not your focus. Ya, itu to show you are an credible speaker. So that's the case, ya. The case. If you fail to change that, try this once again with the other sample, with the other fact, misalnya. Nah, proposition. Kalau teman-teman baca proposition mungkin preposition is that part of speech? No, ya beda ya dengan preposition, is different. Proposition is kind of idea. Nah, dalam bahasa itu ilmu ide kita yang belum diujarkan itu proposition. Nah, kalau sudah diujarkan has been uttered itu sudah menjadi sentence ya, utterances, ujaran. Ya, itu sudah ujaran. Tapi ide itu kan satu, misalnya saya mau makan. Itu misalnya dalam hati saya ya, dalam pikiran saya belum saya ucapkan, misal I wanna eat. Nah, itu proposition. Lalu sentence-nya hanya satu atau bisa lebih dari satu? Can be more than one. Makan itu sudah saya ucapkan ya, bisa saja kalimatnya menjadi oh I wanna eat atau okay, ada oke-nya. Okay, eat misalnya. Ya, misalnya memprovokasi temannya yang diajak jalan, okay, it can be more. Jadi kalimat yang diciptakan dari ide kita bisa lebih dari satu. Nah, itu sekilas tentang proposition. Nah, in persuasive speaking, we need to have proposition of fact, proposition of value, proposition of policy. Jadi ada tadi fact itu berkaitan dengan sesuatu yang ya atau tidak gitu loh. Nah, kalau dalam membujuk itu ya atau tidak. Jangan sampai kita juga malah ragu-ragu ya kan. Kemudian proposition of value itu kan nilai ya, sesuatu yang ini
sesuatu yang good or bad, desirable or undesirable, right or wrong, gitu, ada unsurnya itu juga. Proposition of policy, ya, should or shouldn't. Nah, itu bisa kita bawa. Itu ya teman-teman ya, dalam gagasan ide itu ada proposition of fact, value, or policy. Nah, saya beri contoh buy my cakes. Nah, ini sedikit sulit ya, proposition of value sama proposition of policy, ya, proposition of fact. Kalau bahasa Indonesia nggak apa-apa. Dalam synchronous ini critical thinking dulu. Kalau in English you can try it again ya, or you can mix it. Nah, buy my cake sudah tahu ya. Itu bebas. Teman-teman tolong pakai proposition. Ya, so sorry for the interruption. Mohon maaf ya, tadi terputus. Oke, kita lanjut ya. Satu contoh saja ya. Buy my cakes. Itu kira-kira secara umum aja teman-teman. Buy my cakes. In your proposition of fact, value, and policy, itu what do you want to say? Kalau teman-teman tuh diminta persuade someone to buy your cakes. Any cakes yang mendesain konteksnya adalah teman-teman. Saya berikan, I give you limitation that this is a cake. It is a thing. Ini sebuah barang, makanan, ya, cake. Kira-kira apa yang mau teman-teman tawarkan? Apa kira-kira? Kalau proposition of fact-nya dulu. Kalau mau menawarkan sebuah roti, konteksnya teman-teman sendiri. Berdasarkan iya atau tidak, berdasarkan ini kontennya apa, itu apa, roti apa, kira-kira yang bisa banyak orang beli, yang mau teman-teman tawarkan. Rotinya roti yang apa? Ya, critical thinking dulu. Saya ibaratkan yang mau beli. Misalnya Mbak Trias, itu kamu jual roti. Jualnya roti yang apa Mbak? Kalau biar saya itu mau beli rotimu. Rotinya yang lembut kayak gitu Pak. Maksudnya yang nggak keras. Habis itu rasanya manis. Oke, itu proposition of fact. Oke, bagus. Dilanjutkan. Kalau yang value ada nilainya apa? Harus dikaitkan ya, latihannya harus dikaitkan. Apa namanya, dari segi tampilan rotinya itu harus menarik sih Pak, biar orang biar pembeli itu juga tertarik gitu. Dari segi pengemasannya juga harus menarik juga gitu kan. Soalnya pasti beda pengemasan yang dikemas biasa sama yang dikemas yang menarik, itu pasti orang-orang lebih milih yang kemasannya yang menarik kayak gitu. Oke. Misal ya Mbak, saya calon konsumennya, Mbak Trias, selalu saya merespon, saya ini perutnya semakin membesar ya Mbak, itu rotinya aman nggak untuk saya? Misalnya gitu, gimana? Ya di kandungannya itu yang rendah, rendah kalori kayak gitu. Jadinya masih aman untuk orang-orang yang lagi diet gitu seandainya. Thank you Mbak Trias ya. Nah, seperti itu dua contoh yang provision of fact and value. Ada value-nya. Jadi tadi menyinggung tentang, nah kan ini critical thinking saya bangun dari Mbak Trias. Jadi tentang health, kesehatan misalnya. Ada nilainya apa? Tentang kandungan nutrition content. Nah, misalnya tentang menjaga kesehatan dan lain-lain. Nah, itu bisa teman-teman isikan seperti itu. Nanti yang lainnya bisa ditambahkan ya. Itu hanya contoh dari dua dulu, provision fact and value seperti itu. Kemudian dalam strukturnya, nah ini bagian akhir ya. In the structure, organizing a persuasive can be vary, bisa bervariasi teman-teman ya. Organizing the persuasive speech itu, ya.
C means putting your strongest information first. Kadang ada yang tadi kan try to show the intention. Jadi strongest information. Ini loh. Kalau misalnya mau menawarkan apa? Strongest information, ada data statistik misalnya. Kalau dalam public speaking itu teman-teman bisa, you can show as a hook or as the drawing attention by showing a data, showing a definition. Yang ini yang jadul ya, showing a definition, showing a data, graphics, picture. Ya, yang paling sulit levelnya beda-beda ya. Mungkin kalau saya mungkin jokes or comedy itu sebagai strongest information untuk drawing attention itu yang mungkin kan ada yang ketawa, ada yang enggak. Nah, itu quite of subjective ya. Jadi banyak. Jadi organizing nanti bisa disupport dengan yang lainnya. Tergantung orientation from the participant tadi dengan adapting. Nah, tapi kalau bentuknya secara umum bisa ada yang paling umum itu problem and solution. You find problem, you show them a problem and you give them solution. Lalu yang problem, failed solution, propose solution. Ada juga yang seperti itu. Contohnya tadi yang menawarkan obat anti mabuk ya dalam perjalanan. Nah, itu masalahnya banyak orang yang mengalami masalah seperti itu, mabuk saat perjalanan darat misalnya ya. Lalu ada failed solution-nya itu maksudnya apa? Ada produk lain yang mengatasinya tetapi bikin ngantuk. Nah, kayak gitu loh. Jadi kalau sopir akan berbahaya. Lalu ada propose solution. Ini obat yang win-win solution. Bisa mengatasi mual, mabuk, avoid to vomit, tetapi juga you are awake. Ya, tidak ada efek ngantuk. Seperti itu. Ada juga yang cause effect, ada yang cause effect, ada yang cause effect, ada yang cause effect solution. Nah, dari itu, ini kan umum ya, teman-teman, you can also draw it from someone theories, expert misalnya ya, nanti banyak. Di kelas ini mungkin saya kenalkan satu expert ya, namanya Monroe. Monroe itu ada Monroe Motivated Sequence ya, bisa. Pertama itu drawing attention. Jadi kalau orang mau merayu, membujuk itu ada, ini loh, didapatkan dulu atensinya. Ya, kalau kamu mau ngomong, gitu ya, seperti saya ngomong di awal, tapi masih banyak yang misalnya nggak memperhatikan, itu kan nanti juga ada yang failed, mungkin yang 60% nanti tahu, 40% tidak. Nah, selain itu, kita itu kan kalau misalnya besok teman-teman KKN itu di masyarakat datang ya, memberikan program, misalnya ini contoh yang real yang akan dihadapi. Tapi mereka nggak butuh. Kira-kira pada datang nggak? Enggak, itu fakta. Ya, kalau sama teman saya harus yang butuh. Misalnya, masalahnya apa? Pak, masalahnya kami ini Karang Taruna pengen, misalnya ada aplikasi ini. Wah, ada anak-anak ini psikologi yang mengembangkan aplikasi berbasis dengan pendidikan anak-anak. Misalnya. Nah, lalu mereka butuh need. Lalu anak Karang Taruna datang. Nah, logically like that. So there is attention, need, nah satisfaction itu menunjukkan tadi dengan arguments itu kita bisa menunjukkan kalau adanya kepuasan tertentu setelah mengikuti ini, setelah membeli ini, setelah nah lalu ada visualization and action. Nah, visualization is not about just the picture or video or something that can be seen. Jadi visualization di sini banyak, bisa itu, tapi juga bisa dengan tema teman-teman sebelumnya ya, describing things, describing person, itu juga bisa visualization. Kita bisa menggambarkan ke pikiran para partisipan seperti itu. Ya. Nah, nanti sambil aktivitas lain, teman-teman bisa membaca penjelasan lebih dari attention, need, satisfaction, visualization, action ya. Ini contoh nanti teman-teman you can practice at home how to persuade someone to buy house, car, money, and many more ya. Nggak harus tentang jasa, nggak harus juga tentang produk. Nah, thank you very much. You open the cam
so far ya, from the middle in the end. Kalau masih ada yang kesulitan, tidak apa-apa, karena kontekstual ya. Saya akan cuma mencoba melihat wajah teman-teman ya. Nanti mosok selama saya mengajar jarang melihat wajah teman-teman. Nah, ini wajah yang sehat-sehat, wajah yang berbunga-bunga, semangat ya, dalam perkuliahan, dalam kehidupan berumah tangga, belum ya, dalam kehidupan sehari-hari ya, berteman, organisasi, ya, tadi ada yang namanya humas gitu ya, wah berarti ini anak UKM apa, humas panitia apa, nah, misalnya gitu. Nah, ini, jadi teman-teman, we have prescriptivism and descriptivism ya. Jadi dalam memandang sesuatu hal, nanti kita ada rules ya, ada sesuatu yang jadi acuan. Tetapi ingat, kita mempelajari bahasa ya. Jadi kalau belajar bahasa, apalagi teman-teman dari psikologi itu humaniora. Jadi berhubungan dengan orang itu tidak sama seperti berhubungan dengan mesin atau sistem. Ada sebuah hal yang menjadikan toleransi kontekstual. Nah, itu. Misalnya kalau melihat Mbak Rita, Amalia ini kan ada you have a bird and also mustache ya. Nah, itu kalau kita misalnya ya, saya sebagai seorang individu itu strict, jangan pakai filter seperti itu. Gagal, fail in my class. Nah, no. Kita ada toleration. Hal-hal yang seperti itu kan menyenangkan ya, melihat temannya yang bersama-sama, ada yang belajar di ini kampus ya, online di mana, sambil badminton atau sambil apa ya, teman-temannya olahraga ya kan, sehat sore-sore ya. Itu artinya dalam bahasa itu, misalnya nanti teman-teman belajar ada yang tidak sesuai dengan receive pronunciation, kita kaitkan dengan konteks belajar ya. Receive pronunciation, ada temennya yang bilang car itu tidak apa-apa karena adanya namanya dialek itu tidak salah, tetapi hanya unformal atau unstandard gitu. Contohnya saya punya teman orang Ngapak ya, itu dialek Jawa. Memang yang formal itu yang misalnya dengan Jogja, tapi kalau yang Banyumasan itu ya nggak apa-apa, itu bukan suatu kesalahan, hanya sebuah variasi. Nah, itu bisa diterapkan dengan hal-hal lain ya nanti dalam another situation in language. Ya, terima kasih. Nggak apa-apa off cam ya. Saya sudah presensi. Ini presensi closing sebentar sebelum off cam. Saya presensi supaya di akhir siapa tahu ada yang keluar masuk untuk apa namanya sinyalnya. Ya, terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau pertemuan kali ini menguras kuota ya on cam. Saya doakan ya everyone here stay healthy, sehat-sehat selalu ya. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya synchronous lagi ya. Saya akan berikan link di e-learning website. Lalu, oh ya, belum lupa, di e-learning sudah saya berikan kesempatan ASN 4 remedi. Ini bagi teman-teman yang nilai UTS-nya kurang dari KKM, kurang dari 50. Itu. Ada kesempatan remedi. Remedinya soalnya beda. Kalau ini making video ya, short video that has a content of self introduction ya, describing people and so on. Itu. Lalu nilainya juga tidak, jangan khawatir misalnya, loh Pak saya itu nilainya 70. Nanti teman saya yang remedial tiba-tiba dapat 100. Nah, saya kan nggak diberi kesempatan remedial, nilai saya tetap 70, tidak. Yang remedial nanti kan untuk membantu supaya lulus KKM. Jadi tidak serta-merta nanti dia KKM dapat 100, remedialnya nanti UTS-nya dapat 100. Tidak ada pembagian yang proporsional. Ya. Jadi ada dua nilai yang menjadi acuan. Gitu. Jadi, I hope that will be fair. Ya. Semoga hal tersebut bisa menjadi unsur keadilan yang kita terapkan. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Tadi info sedikit tentang SN4 remedinya. Minggu depan mungkin saya tambahkan untuk ASN yang sebelum UAS ya, penilaian simple assessment tentang beberapa materi. Kalau tidak ada pertanyaan,
we'll close today's meeting. Thank you very much so far. This class is awesome, yeah. You did great by turning on the cam and follow the discussion. See you again. Goodbye. Stay healthy.